Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu penerapan hukum 2 termodinamika, yaitu siklus Carnot. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang siklus Carnot, yang dimaksud dengan siklus adalah suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali kepada keadaan semula. Jadi, misalnya ada suatu siklus termodinamika seperti yang diperlihatkan di gambar. Di sini, dari keadaan A sampai ke keadaan B, sistem itu menjalani proses isotermal. Dari keadaan B ke keadaan C, sistem akan menjalani proses isobarik. Kemudian, dari keadaan C ke keadaan A, sistem mengalami proses isokorik. Nah, proses dari keadaan A ke keadaan B, kemudian ke keadaan C, lalu kembali ke keadaan A. Nah, itulah yang dimaksud dengan siklus. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang siklus Carnot. Jadi, untuk meningkatkan efisiensi, seorang ilmuwan dari Prancis bernama Sadi Carnot meneliti karakteristik mesin ideal, yang sekarang kita kenal dengan mesin Carnot. Di dalam siklus Carnot ini akan terdiri atas 4 proses, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Di sini kita akan melihat proses-proses dalam siklus Carnot. Nah, jadi siklus Carnot dimulai pada titik A di diagram PV. Proses yang pertama, dari A ke B, gas dimuaikan secara isotermal pada suhu TH. Di proses ini, sistem akan menyerap kalor QH dari reservoir bersuhu tinggi. Proses kedua, dari B ke C, gas memuai secara adiabatik. Di proses ini, tidak ada kalor yang dipertukarkan, tetapi suhu turun sampai TL. Proses yang ketiga, dari C ke D, gas akan ditekan pada temperatur konstan, atau terjadi pemempatan isotermal. Pada proses ini, sistem melepaskan kalor QL ke reservoir bersuhu rendah. Yang terakhir, proses dari D ke A, akhirnya gas ditekan secara adiabatik. Selama proses ini, suhu sistem akan naik dari TL menjadi TH. Jadi, berdasarkan diagram PV ini, maka dapat ditentukan usaha total yang dilakukan oleh sistem adalah sebesar luas daerah di dalam kurva. Menurut hukum 1 termodinamika, maka usaha yang dilakukan sistem adalah sebesar Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, karena sistem kembali ke keadaan semula, maka perubahan energi dalam sistem delta U sama dengan 0. Sehingga besarnya usaha yang dilakukan oleh sistem menjadi W sama dengan Q1 kurang Q2, di mana Q1 adalah kalor yang diserap dan Q2 adalah kalor yang dilepas. Oke, selanjutnya efisiensi mesin Carnot. Nah, perbandingan besarnya usaha yang dilakukan sistem W terhadap energi kalor yang diserap Q1 disebut dengan efisiensi mesin. Secara matematis dirumuskan dengan eta sama dengan W per Q1 kali 100%, di mana nilai W sama dengan Q1 kurang Q2, sehingga eta sama dengan Q1 kurang Q2 per Q1 kali 100%, atau eta sama dengan 1 kurang Q2 per Q1 kali 100%. Dalam siklus Carnot berlaku hubungan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, sehingga efisiensi mesin Carnotnya dapat kita tuliskan dengan eta sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Dengan eta adalah efisiensi mesin Carnot, T1 adalah suhu reservoir bersuhu tinggi dalam Kelvin, T2 adalah suhu reservoir bersuhu rendah dalam Kelvin. Nah, berdasarkan persamaan tadi, terlihat bahwa efisiensi mesin kalor Carnot hanya tergantung pada suhu kedua reservoir.
Nah, untuk mendapatkan efisiensi sebesar 100%, maka suhu reservoir T2 harus sama dengan 0 Kelvin. Tentu saja hal ini dalam praktik tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, mesin Calor Carnot adalah mesin yang sangat ideal. Hal ini disebabkan karena proses Calor Carnot merupakan proses reversibel, sedangkan kebanyakan mesin biasanya mengalami proses irreversibel atau tak terbalikan. Di sini terdapat contoh soal. Sebuah mesin Carnot menyerap kalor sebesar 500 kJ. Mesin ini bekerja pada reservoir bersuhu 600 Kelvin dan 400 Kelvin. Berapa kalor yang terbuang oleh mesin? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, diketahui nilai T1 sebesar 600 Kelvin, T2 sebesar 400 Kelvin, dan banyaknya kalor yang diserap adalah 500 kJ. Yang ditanyakan berapa banyak kalori yang terbuang oleh mesin. Nah, pertama kita menentukan dulu nilai efisiensinya menggunakan persamaan eta sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Kita masukkan nilai T2 dan T1 sehingga eta sama dengan 1 kurang 400 per 600 kali 100%. Dari hasil perhitungan kita peroleh 33,33% atau 1/3. Nah, untuk menghitung banyaknya kalori yang terbuang, kita bisa menggunakan persamaan efisiensi eta sama dengan 1 kurang Q2 per Q1 kali 100%. Kita masukkan nilai eta sebesar 1/3 sama dengan 1 kurang Q2, masukkan nilai Q1 yaitu 500 kJ kali dengan 100%. Nah, di sini kita dapatkan banyaknya kalori yang terbuang adalah sebesar 333,3 kJ. Nah, demikian pembahasan saya tentang siklus Carnot. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih.